Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Beliau dengan saya ada beberapa kesamaan yang bedanya sangat tipis. Pertama, sama-sama sarjana. Kalau beliau dapat gelar sarjana dari pendidikan akademis, kalau saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Beliau doktor, kalau saya profesor, protolan pemuda Ansor. Beliau MSI, kalau saya MAG. Beliau MSI, masih sangat imut. Kalau saya MAG, masih agak ganteng. Bersama Bapak Taufik Abdullah. Ini juga seprofesi dengan saya. Beliau DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat. Saya juga DPR, Dinas Pengajian Rutin. Bedanya kalau beliau pekerjaan jelas, gaji jelas, tunjangan jelas. Kalau saya pekerjaan jelas, gaji dan tunjangan enggak begitu jelas. Hadir juga Sekjen Kemenaker RI yang namanya sama dengan saya awalnya, tapi beliau niru saya. Pak Anwar Sanusi bersama Ibu. Hadir juga staf sus Neng Hindun. Atase, bawahnya juga. Ya ada atase kan ada bawahnya. Ya. Kemudian yang tentu kita hormati, kita banggakan Bapak Konjen RI di Jeddah, Duta Besar Eko Hartono. Apal tak apal nih. Bersama Ibu, seluruh staf di Konjen RI Jeddah ini semuanya yang saya hormati. Mas Khalid dan kawan-kawan, hadir juga Ketua PCI NU, Ketua IKAMA, Ikatan Keluarga Madura, subhanallah. Tantretan sedejenese dari Madura, luar biasa. Seluruh saudara-saudaraku yang dulu namanya TKI, TKW, kemudian diganti BMI, sekarang diganti lagi PMI, apapun namanya tetap babu. Garis mereng gedibal, garis mereng keset. Jadi maaf kalau tadi dibilang pekerja-pekerja tangguh, itu sesungguhnya bukan tangguh, tapi ndablek. Jadi lebih tepatnya itu ndablek. Maaf ya, maaf banget. Karena hari ini yang saya hadapi adalah wajah-wajah penuh masalah. Bahkan banyak diantaranya wajah-wajah teraniaya. Tapi bagaimanapun, bagaimanapun kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah kita dapat, termasuk malam ini. Dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, kita sama-sama hadir
berkumpul di majelis yang kita muliakan ini dalam rangka silaturahim dan kunjungan kerja menteri yang paling kuat, karena menteri yang paling bertenaga, sekaligus menteri yang paling capek karena dituntut kerja-kerja dan terus kerja. Ini menteri superwoman. Jadi dari sekian menteri di Republik Indonesia itu yang paling kuat dan paling bekerja terus itu yang menteri ketenagakerjaan. Hampir nggak bisa tidur beliau. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan zahir batin untuk bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Kunjungan kerja sekaligus silaturahim beliau dibarengkan dengan hormat peringatan satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis mulia ini membawa manfaat dan barokah. Karena memang kita sedang berada di bulan Sya'ban, bulan yang berada di tengah-tengah dari 3 bulan barokah. Jadi dalam Islam itu ada trilogi bulan barokah. 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Karena semua ibadah, amal kebaikan, ketaatan yang dikerjakan pada bulan-bulan barokah ini nilainya, keberkahannya, fadilahnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan tersebut adalah Rajab, Sya'ban, dan puncaknya nanti bulan suci Ramadan. Tentu kita sudah akrab dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap memasuki bulan-bulan barokah tersebut. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa mohon keberkahan. Karena hidup yang paling nikmat, hidup yang paling mulia, hidup yang paling bahagia, itu ya hidup yang barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah, hidupnya pasti stabil dan dinamis, selalu mengarah ke hidup yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu. Kalau aku masih seperti yang dulu, berarti nggak ada perbaikan, nggak ada peningkatan. Karena aku masih seperti yang dulu. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Tapi orang yang hidupnya barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia. To be excellent. Itu barokah. Lah tentu panjenengan semua, anda semua sebagai pahlawan-pahlawan devisa itu diharapkan bukan hanya mendapatkan barokah secara pribadi dan keluarga, tapi mewarnai Indonesia, membawa barokah untuk Indonesia. Karena begini ya, sebelum kita ke Isra Mi'rajnya, negara kita tercinta Indonesia
itu adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di seluruh dunia. Jumlah penduduk Kerajaan Saudi Arabia ditambah Uni Emirat Arab ditambah Iran, ini enggak ada separohnya Muslim Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling besar. Maka yang paling berhak untuk mendapatkan apa yang Allah sampaikan sebagai kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Yang paling layak menyandang gelar itu harusnya Indonesia. Kenapa? Karena kalian yang dimaksud itu umat Islam. Di dunia ini negara dengan jumlah umat Islam terbesar Indonesia. Tapi sudahkah kita layak menyandang gelar sebagai khairu ummatin, umat yang terbaik? Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita mau jujur ya, dalam banyak hal kita masih jauh tertinggal dari negara-negara luar. Buktinya ya, maaf banget. Kalau orang asing datang ke Indonesia itu jadi bos. Terus no dewe. Soalnya terusannya gak enak. Jadi kalau orang asing, orang luar negeri datang ke Indonesia jadi bos. Tapi kalau orang Indonesia datang ke luar negeri jadi ya kayak dirimu nih. Maaf banget, ekonomi kita ketinggalan, konsolidasi ilmu pengetahuan kita ketinggalan, konsolidasi budaya kita ketinggalan, teknologi kita ketinggalan. Ya mungkin kalau kita runut sejarah ya, masuknya Islam ke Indonesia itu memang ketinggalan, lambat dibanding dengan kawasan-kawasan lain di belahan bumi ini. Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit, abad ke-14. Padahal Islam sudah berkembang ke kawasan Eropa, Afrika, itu akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Spanyol, tahu Spanyol ya? Negaranya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Osasuna. Islam udah nyampe ke sana itu akhir abad ke-6 sampai melahirkan ulama kaliber dunia dalam bidang disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu. Dengan karyanya yang sangat fenomenal namanya Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir semua pesantren di Indonesia. Ulama itu adalah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi orang Andalusia, orang Spanyol yang ngarang Alfiyah Ibnu Malik. Benereng Bengkalan, benereng Mekasen, reng Spanyol, benereng Sampang, benereng Burneh, reng Klampes, apal. Nika beda darah Madura nika. Tretan diwi. Islam udah masuk ke Rusia abad ke-7. Tariq bin Ziyad merintisnya dari Azerbaijan. Mesir dan kawasan Afrika udah dimasuki Islam akhir abad ke-6. Amr bin As ketika menjadi gubernur di sana. Syria dan sekitarnya Khalid bin Walid yang menyebarkannya. Bahkan Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas juga yang menyebarkan Islam di sana. Sampai makamnya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Guangzhou, Cina. Alhamdulillah saya udah beberapa kali ziarah ke sana, 4 apa 5 kali.
Sampeyan kalau dengar ada orang baca hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, orang mana itu? Imam Bukhari itu, halo, kok modelmu koyok tenggengen ngono modelmu? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari itu ternyata orang mana? Orang Turkistan, wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia, perawi hadis. Tapi Imam Bukhari Mekasan, bakul sate. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim itu orang Nisabur. Coba mazhab 4. Nu'man bin Sabit al-Zawqi, al-Ma'ruf bil Hanafi. Imam Hanafi itu orang Palestina. Imam Maliki orang Madinah. Imam Syafi'i orang Ghuzah. Imam Hambali orang Baghdad. Kita pernah punya satu imam yang geger nondonyo, Imam Samudra. Jadi ya karena Islam masuk ke Indonesia itu lambat itu identik dengan ketinggalan. Makanya acara orang Indonesia itu kalau nggak lambat malah bukan Indonesia. Pasti selalu lambat, molor. Kayak ini tadi acaranya kan jam 8. Katanya saya naiknya jam 9, tapi ternyata ya ini kalau nggak molor, kalau nggak lambat bukan Indonesia namanya. Semakin lambat semakin Indonesia. Ya. Apalagi orang NU, undangan Basul Masail itu jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Jadi semakin lambat semakin NU. Ya ini apa karena itu juga ya. Sekarang dari maaf, konsolidasi budaya kita kalah jauh. Kita mayoritas penduduk beragama Islam, tapi objek wisata yang ada di kita, objek tourism yang ada di Indonesia, itu yang menonjol malah candi-candi, bukan milik Islam. Coba. Padahal kita mayoritas Islam. Anda kalau ke Spanyol, subhanallah, objek-objek wisata milik umat Islam itu masih terawat dengan baik. Di Rusia, objek-objek wisata milik Islam itu masih terawat dengan baik. Sementara di kita, kapan hari waktu saya ke Hong Kong, ngobrol, saya ditanya, "Where are you from, Mister?" Gitu. Mbak anggap aku gak iso ngono. Tuan dari mana? Ya saya jawab, "I am from Indonesia." Saya dari Indonesia. Begitu dia tahu kalau saya dari Indonesia, dia tuh langsung nyeletuk, "Indonesia, Borobudur is good. Borobudur bagus." Kemudian dia itu cerita, Borobudur itu dibangun di tahun sekian, pemborongnya sopo, semene entek piro, gaji karyawane piro. Dia itu hafal, jadi dia itu hafal. Aku sampai heran, ini orang Hong Kong kok hafal betul manakibnya Candi Borobudur. Saya gengsi sebagai seorang Islam. Saya sebagai Muslim saya gengsi. Kenapa bukan Islam yang menonjol? Saya pengen menonjolkan Islam. Tak bilangin dia, bukan cuma Borobudur yang bagus di Indonesia. But Al-Akbar Moskow is very good. Tak bilangin gitu, ada yang lebih bagus dari Candi Borobudur. Masjid Al-Akbar. Ini. Dia nanya, "Where Al-Akbar Moskow?" Di mana itu? Tak jawab, "In Surabaya." Begitu dia dengar Surabaya langsung komentarnya apa? "Surabaya, Doli is good." Coba. Jadi ternyata Doli itu jauh lebih familiar di luar negeri daripada Masjid Al-Akbar. Padahal udah ditutup loh itu. Udah ditutup, tapi subhanallah masih sangat terkenal. Ini dari konsolidasi budaya. Harusnya Islam belajar dari Rasulullah Muhammad SAW yang dalam waktu relatif singkat, kurang lebih 22 tahun, mampu merubah dua kota besar yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Maragizul Hadarah As-Saqafiyah, Center of Civilization. Ya aku juga ngerti artinya. Makkah Madinah
dua kota besar yang dulunya jahiliyah dirubah oleh Rasulullah menjadi pusat peradaban dunia. Sampai orang seluruh dunia yang beragama Islam ingin mendatangi Makkah dan Madinah. Harusnya kita belajar dari itu. Terus apalagi coba, maaf, konsolidasi ilmu pengetahuan kita kalah jauh. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, harusnya dari segi ilmu pengetahuan kita itu ranking atas harusnya. Karena sumber dari semua ilmu pengetahuan itu Al-Quran. Al-Quran milik umat Islam. Islam terbesar di dunia Indonesia. Maka harusnya yang kuntum khaira ummatin, umat terbaik itu harusnya Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kasih contoh sederhana saja, bahwa Al-Quran adalah sumber dari semua ilmu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara soal ibil, unta. Berarti ini ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Sama, ini berarti ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusyibat. Jibal berarti ini ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini berarti ilmu geologi. Halo. Nah, ini sekarang yang lagi marak itu ilmu yang mencakup semua fan, namanya Googleologi. Ini semuanya tercakup itu. Makanya orang sekarang itu ngajinya bukan lagi Fathul Wahab, tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Jadi guru besar dan sanad keilmuannya nanti sampai ke Syekh Google radhiyallahu anhu itu. Coba, Masya Allah, berdasarkan data dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HDI, Human Development Index, kayak sampean kita ketoke koyo piye no, gak ngerti no jak bahasan ngene iki. Strata pendidikan kita itu masih sangat rendah. Mohon izin Ibu Menteri. Kita itu peringkatnya masih 162 coba. Ngeri enggak? Oh, 114 apa 117. S3 doktor yang selevel dengan beliau. Kita itu peringkatnya udah 114 dunia. Kita baru keren itu kalau disandingkan dengan Myanmar, dengan Kamboja, dengan Papua New Guinea, dengan Timor Leste. Kita baru keren. Coba. Negara yang paling kaya doktor S3 itu mana coba? Israel. Makanya Israel itu grand maker. Sampai kapanpun Amerika Serikat nggak akan berani sama Israel. Karena pos-pos kekuasaan, pos-pos strategis Amerika Serikat itu udah dalam cengkeraman Israel. Sehingga Israel itu musuhan karo negara ndi wae, Amerika pasti akan selalu membackingi. Gak ngandel yo wis. Israel itu setiap 1 juta penduduk S3-nya berapa? Doktornya berapa? 17.600. Dari 1 juta penduduk doktornya 17.600. Amerika cuma 6.000 sekian. Jepang 5.000 sekian. Jerman 4.000 sekian. India ini saya yang nggak nyangka. Setahu saya India itu kan hobinya cuma nyanyi. India nyanyi itu. Rabi sampai pegatan nyanyi. Mangan sampai ngising nyanyi. India makan sambil nyanyi. Jotosan sambil nyanyi. Acara be nyanyi India nih kah? Turu nyanyi. Coba yang paling terkenal yaitu tumpai wae lumai wae bojone dhewe
kucek gotange. Itu yang paling terkenal itu lagunya. Sepertinya hobinya cuma nyanyi dan nyanyi. Tapi ternyata India itu dari 1 juta penduduknya 3.600-nya adalah dokter. Kecuali Pakistan yang 350-an. Indonesia tahu nggak? Dari 1 juta penduduknya dokternya 62. Swidak loro. Iku ae sing separo tuku. Asli. Berarti dapat gelar dokter mergo tuku. Kawe. Ngeri enggak? Tapi kita enggak boleh berkecil hati. Meskipun Indonesia miskin dokter, tapi Indonesia kaya. Titel yang tidak dimiliki oleh Amerika Serikat sekalipun. Apa? Dukun. Mulai dukun bancik sampai dukun cabul. Lengkap di kita. Ya Allah. Nah, karenanya, ini nggak boleh lama-lama kok. Kan sekedar menyapa, ini saya dikasih waktu 30 menit. Hah? Apa? Wani piro. Mohon maaf ya, mungkin banyak yang belum ngerti. Anwar Zaid itu saiki hitungannya per menit. Izin Ibu. Hitungannya per menit. Ini tadi udah hampir meneng loh. MOU sama beliau untuk beberapa negara luar negeri. Ini tadi MOU disaksikan oleh konjen. Ada MOU ke Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong. Insya Allah nanti aku yang meromosino. Dan bisa disurvei, insya Allah jamaahnya Anwar Zaid paling banyak di negara-negara itu. Soalnya mayoritas ya Jawa, Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, gini ya. Jadi nanti untuk mendapatkan keberkahan itu seperti apa gitu loh. Jadi penjenengan itu kerja nggak melulu cari duit dan duit saja. Tapi harus benar-benar bernilai ibadah. Harus benar-benar menjadi pahala. Itu loh maksudnya nanti ke situ. Tadi udah disinggung oleh beliau. Di antara salah satu yang melatar belakangi peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau sedih? Karena beliau waktu itu ditinggal wafat oleh 2 figur yang sangat besar artinya dalam perjuangan beliau. Sampai tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. 2 figur yang peranannya sangat sentral dalam perjuangan beliau. 1, Pamanda Abu Thalib yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah dari setiap permusuhan, ancaman yang datang dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Abu Thalib selalu menjadi backup keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah Abu Thalib itu pemimpin suku Quraisy, suku yang paling mulia, yang paling disegani oleh masyarakat Arab ketika itu. Nek cara saiki ya pemimpin partai pemenang pemilu. Jadi orang berjuang itu memang butuh di backup oleh partai penguasa. Lu Kanjeng Nabi ya di backingi Abu Thalib kok. Harus itu memang. Yang kedua, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istrinda beliau yang sangat setia, yang mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, jiwa, raga, harta, benda, bahkan nyawa demi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak berapa kekayaannya Sayyidah Khadijah? Duitnya Sayyidah Khadijah itu 600.000 awwaq. Itu kalau dikuruskan ke rupiah,
kurang lebih 200 triliun rupiah. Masya Allah, konjen ini loh, belum pernah pegang duit 200 triliun. Kalaupun pegang, mesti bermasalah. Lo gajinya konjen ini lo berapa? Coba. Kok sampai pegang duit 200 triliun, mesti gak beres. Apa maneh Khalid? Itu hasilnya dari Sidoarjo terus dibuang ke sini. 200 triliun. Jadi Sayyidah Khadijah juga di backup oleh finansial yang luar biasa. Wong berjuang ya butuh dana. Rasulullah berjuang di backup oleh Abu Thalib. Ini partai penguasa. Di backup oleh finansial yang sangat kuat. Sayyidah Khadijah yang kaya raya. Makanya jangan bilang apa ya, anti fulus anti duit. Al fulus yuhyin nufus. Laisal fulus mamfus. Bil fulus kullu syai'in mulus. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, betul? Apalagi yang sebelah sini. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ada fulus abangku elus, nggak ada fulus abangku keremus. Ada dolar abang tidur di kamar, nggak ada dolar abang tidur di latar. Ada duit abang ku wewe, nggak ada duit abang ku cude. Karena ditinggal wafat oleh dua figur yang luar biasa ini, Rasulullah sedih. Karena Rasulullah juga manusia, ada sedihnya. Rasulullah juga pernah sakit. Rasulullah itu manusia. Rasulullah juga pekerja keras. Rasulullah itu kalau nggak punya duit, utang. Makanya yang utangnya banyak jangan khawatir nggak diakui jadi umat Muhammad. Tetap diakui umat Muhammad, cuma hobimu utang. Loh iya, Rasulullah kalau nggak punya duit utang. Maknanya apa? Jangan nyolong. Rasulullah pekerja keras, tahu nggak? Mulai kecil Rasulullah udah menggembala. Remaja dagang, pekerja keras. Enggak belakangan tak cerita gimana sistem kerjanya Rasulullah biar jadi berkah. Kalau waktunya tidak cukup ya kapan-kapan ngundang lagi. Maksudnya ngundang secara khusus ini loh Pak Khalid. Ini kan saya lagi umroh diculik sama konjen. Ini pelanggaran kode etik ini namanya. Saya itu mau karepe ya gak gelem tapi kok ya opo kate gak gelem ya opo ya wis. Aku ya gak katek takok piro wis gak wis pokoke wis ya meneng lah, ya gini lah, hitung aja tiketnya Surabaya Jeddah berapa PP, terus berapa orang, ngono loh. Nah kalau ibu saya udah 2 kali bareng sama ibu, kan kalau di Indonesia segitu, kalau di luar negeri berapa kan? Mosok Indonesia karo luar negeri dipadah nih. Apalagi ini lengkap, ada menteri, ada konjen, ada DPR, lengkap kok. Ya Allah, udah. Rasulullah sedih. Nah, Rasulullah sedih ini oleh Allah nggak disuruh ke tempat-tempat wisata, enggak disuruh jalan-jalan, nggak disuruh ke tempat-tempat wisata, enggak. Tapi di Isra Mi'rajkan. Artinya apa? Sandaran itu ke Allah. Sandaran itu ke langit. Pertama ini. Jadi kalau kita punya problem apapun, kalau kita punya masalah apapun, solusinya pertama solusi langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Curhat pertama itu curhat ke Allah. Pertama,
Faham tak gak ya gitu cak ngomong ini. Apapun problem kita, apapun kasus kita, sandaran utama kita adalah Allah. Nggih? Sandaran utama tetap Allah. Nah, itu apa? Jadi kalau curhat itu jangan ke status. Curhatnya ke Allah. Nomor satu itu. Makanya saya sering sampaikan, banyak orang bilang peristiwa alam, fenomena alam, tapi solusinya ternyata adalah solusi langit. Contoh ya, kalau lama nggak ada hujan, kemarau panjang, terjadi kekeringan, itu solusinya kok sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau lagi ada gerhana matahari ataupun rembulan, ini Allah nggak memerintahkan ambil teleskop Hubble, adakan penelitian tentang astronomi dan astrofisika. Enggak, solusinya sholat gerhana. Ada bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, itu solusinya kunut nazilah. Coba. Ada wabah, solusinya li khamsatun utfi biha naruddu bikal a'da. Coba. Ada orang dagang macet, rezeki seret, itu kalau datang ke kiai solusinya suruh sholat duha, baca surat waqiah, baca ayat jalbur rizki. Ada suami punya istri itu cerewetnya 27 derajat. Itu solusinya suruh bacakan ayat summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Hah? Nah, iku pada ayat diwaca lek dijuguki kirek iku. Berarti yang mirip kan gitu. Solusinya solusi langit. Coba. Masya Allah. Jadi ini pertama. Rasulullah dimi'rajkan, diangkat ke langit. Kita solusi pertama solusi langit. Tapi perlu diingat juga, jangan hanya mengandalkan solusi langit aja. Karenanya Rasulullah nggak langsung dinaikkan, tapi diperjalankan dulu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan horizontal dulu, nggak langsung vertikal. Padahal bisa aja Allah langsung menaikkan Rasulullah minal masjidil haram ila sidratil muntaha. Langsung aja naik dari masjidil haram ke sidratul muntaha. Toh tujuannya juga mau ke sana. Kenapa kok pakai diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dulu? Perjalanan horizontal. Ini artinya Islam itu bukan hanya vertikalitas tapi juga horizontalitas. Islam bukan hanya agama teologi tapi Islam juga adalah agama kemanusiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Jadi ada sinergitas antara langit dan bumi. Tenang dulu, nyantai dulu keterangannya. Ada sinergitas antara langit dan bumi. Karena Islam itu integral. Islam itu agama yang benar-benar menjaga keseimbangan. Anda sholat, ketika sujud berbisik ke bumi. Membaca tasbih. Loh. Sama lek sujud lah maca iku se subhanallah. Bisikanmu ke bumi itu menggoncangkan langit. Sampean terima bisik-bisik langit horeg. Makanya kalau baca jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau bacanya terlalu kenceng, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jebol langitnya. Jadi artinya kalau membutuhkan action, ada wilayah action, maaf, kalau wilayahnya wilayah action, bumikan. Jangan hanya mengandalkan langit. Ini wilayahnya wilayah action, ya harus action. Kalau wilayahnya action, ya action. Ini perlu kita ingat ya. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang mukmin kelak di akhirat, di surga, khusus untuk orang-orang mukmin.
Tapi kalau Ar-Rahman, ini cinta Allah, kasih sayang Allah yang diberikan umum. Orang mukmin maupun gak mukmin semuanya dikasih. Maka jangan heran ada orang yang non muslim, gak kenal Allah, gak pernah sholat, emang gak kenal Allah, tapi dia kaya raya. Cok kaget, emang dikasih sama Allah. Sehingga di dunia ini berlaku hukum kausal. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman tadi. Maka di dunia ini berlaku hukum kausal, berlaku hukum alam. Contoh ya, halo, Allah Karim, halo. Anaknya orang non muslim, terus pengen jadi dokter. Dia kuliah di fakultas kedokteran. Kuliahnya sungguh-sungguh, bener rajin, skripsinya juga dikerjakan, selesai. Pelatihan-pelatihan ikut, semuanya ikut, wisuda, jadi dokter. Walaupun dia bukan anaknya orang Islam, Allah kasih jadi dokter. Anaknya ketua PCI-NU pengen jadi dokter, kuliah di fakultas kedokteran, tapi nggak pernah ikut mata pelajaran kuliah, nggak pernah masuk, skripsi juga nggak mau garap, silo muter tasbih, sulastri sumiati gak mungkin jadi dokter tapi malah jadi dukun, gitu loh. Ada dua orang punya hutang, ini dengerin ini, potonganmu kan hutangmu akeh. Sama-sama punya hutang, hutangnya banyak, pengen bisa lunas, pengen bisa bayar hutang. Yang satu nakal, gak pernah ibadah, kayak pojokan nih kok. Satunya ahli ibadah, ahli dzikir, ahli wiridan. Yang nakal ini gak pernah sholat, gak pernah apa, dia kerja keras, pengen bisa nyaur hutang. Dia mau kerja keras, dapat duit, dikumpulin, bayar hutang, lunas hutangnya. Yang satu ke masjid, silo muter tasbih, ya mungkin lunas hutang, elek nyolongi kotak amal. Jadi kalau wilayah action ya harus action. Ada bapak-bapak pengen punya anak, istrinya nggak pernah diapa-apain, difatihai tiap malam. Jadi tiap malam fatihah. Terus yang wedok wis njebuab lah. Sing lanang nyidek dibuka wetenge sret. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mulat dolin. Disebulno. Tinggal ngelewes. Besok gitu lagi. Oh istrinya wis matang-matang jebablah. Dibuka wetenge disingkap sret Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelna wetenge ngono tiap malam Fatihah tapi gak diapa-apakno. Coba bisa hamil apa enggak? Bisa punya anak apa enggak? Enggak mungkin. Fatihah yo Fatihah, tapi yo kudu karo dieker-eker iku. Jadi itu wilayahnya bukan wilayah Fatihah tok, harus dieker-eker. Gitu. Enggak usah tepuk tangan. Ya no sing penasaran apane sing dieker-eker. Makanya harus hati-hati. Tadi loh udah banyak disinggung, bukan hanya dipekerjakan, takutnya dikerjain. Halo. Halo. Itu wilayahnya wilayah action, jangan salah. Bapak naik mobil di jalan tol, pas di pintu tol ada portal. Dah kartu elektronikmu, etol tempelin, cara kene mek dikono ngene ndak. Dadak ono bunyinya ini. Maaf, pulsa Anda telas. Habis itu dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Ayo, portale ngangkat apa enggak? Hah? Ngangkat apa enggak? Jangankan cuman ayat kursi, lengkapi ayat kursi, ayat meja, ayat lemari, tambah surat ikhlas, surat enggak begitu ikhlas. Enggak mungkin ngangkat itu portal. Itu wilayahnya bukan ayat kursi tapi ayat duit. Paham? Paham? Allah Karim. Maaf ya. Ini di masyarakat kita budaya nih. Kadang ada orang nyalek pengen jadi anggota dewan. Cari dukungan door to door. Bapak, Ibu sekeluarga
Permisi, insya Allah saya akan nyalek dari dapil ini, wilayah ini. Mohon doa dan dukungannya. Mari sama-sama kita membaca sholawat nariyah. Gak ngasih solusi, gak ngasih apa-apa. Nyugui sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Masuk lagi ke rumah sebelah. Bapak sekeluarga mohon dukungan dan doanya. Saya akan menjadi wakil panjenengan di parlemen gini. Mari kita sama-sama baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan. Jadi apa enggak kira-kira? Gak kira. Ya sholawat nariyah iya, tapi harus ditambah sholawat rupiah. Jadi sekarang sholawat nariyah itu kalah ampuh sama sholawat rupiah. Ini saya yang sebenarnya pengen merangi di masyarakat Indonesia. Maaf masyarakat kita itu kan orangnya tawaduk. Artinya tahu warna duit. Iya tawaduk. Tawaduk itu artinya tahu warna duit. Warna duitnya apa, gambarnya siapa itu hafal betul. Kalau ada pilihan-pilihan itu Masya Allah ironi banget. Kalau ditanya nanti pilih siapa? Ya aku pilih yang berjuang. Maksudnya beras, baju dan uang. Jadi bukan calonnya siapa, figurnya seperti apa, visi misinya kayak apa. Enggak, ukurannya NPWP, nomor piro wani piro. Itu tadi sehingga ya Allah. Saya ini berusaha memerangi itu. Kenapa? Maaf. Sebenarnya secara tidak langsung rakyat pula yang mengajari pejabat-pejabat itu untuk korupsi. Tahu nggak? Karena rakyat mau memberikan suara kalau dikasih duit. Sementara yang pengen terpilih mau nggak mau harus gelontorin duit. Dan itu nggak sedikit. Lah nanti begitu udah jadi kira-kira perhitungan apa enggak? Pengen duitnya balik apa enggak? Lah terus dari mana kalau gaji dan tunjangannya enggak memadai, gaji dan tunjangannya enggak cukup? Gak mungkin ono wong sing gelem tekor, gelem rugi, gak mungkin. Sampai langit nublek iki lho enggak ada. Lu jangan salahkan 100% loh pejabat yang korupsi. Kenapa? Pengen modalnya balik. Lah salah masyarakat kalau enggak dikasih duit enggak mau nyoblos. Ini masyarakat sama dengan ngajari pejabat untuk korupsi. Makanya katanya demokrasi suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kalau rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi oleh Tuhan, apakah suara rakyat masih suara Tuhan? Ini pertanyaan besar. Ayo coba. Ra usah tepuk tangan potonganmu ya padha ae kok. Ya Allah, makanya sekali lagi kalau wilayahnya action, ya harus action. Saya beberapa waktu lalu itu geli saya. Ada kiai ustadz itu yang istighosah mendoakan timnas Indonesia supaya masuk final Piala AFF aja. Nggak usah Piala Dunia kadoan. Piala AFF itu ada beberapa kiai dan ustadz yang istighosah mendoakan supaya timnas Indonesia bisa lolos final. Ya Allah ya Karim, doa ya doa, tapi itu wilayahnya wilayah skill, wilayah action. Ayo coba kumpulkan kiai yang sakti-sakti seluruh Indonesia. Ada berapa 10.000 apa 50.000 kiai? Suruh doa, suruh istighosah bareng mendoakan timnas Indonesia. Bal-balan itu. Timnas Indonesia, terus musuhno timnas Argentina. Yakin bonyok. Ini bukan karena doanya kiai nggak mandi, wilayahnya itu wilayah skill gitu loh. Mbok paham boh enggak? Islam, makanya Islam ini bukan hanya agama teologi saja, tapi Islam adalah agama kemanusiaan. Jadi ada sinergitas gitu loh. Halo, udah kalau bahasa yang akrab dengan panjenengan ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Semua ajaran Islam itu ada ritual, ada sosial. Kalau panjenengan jeli dalam setiap ibadah ritual pasti terkandung nilai sosial. Demikian pula dalam semua ibadah sosial pasti ada nilai ritual. Dalam ibadah mahdhah terkandung nilai muamalah. Dalam ibadah muamalah pasti terkandung nilai mahdhah. Isyarahnya jelas. Allahumma sholli ala Muhammad.
Coba kita mulai hubungan antara hablum minallah dengan hablum minan nas ini. Pedoman utama kita dalam beragama, dalam menjalani kehidupan adalah Al-Quran. Al-Quran itu dibuka dengan suratul Fatihah. Namanya aja Al-Fatihah, pembuka. Itu isinya memuji Allah, berdoa kepada Allah. Berarti itu simbol hablum minallah. Dan Al-Quran ditutup dengan surah An-Nas. Nama suratnya aja An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu simbol hablum minan nas. Gitu loh. Fatihah hablum minallah. An-Nas hablum minan nas. Semua. Sholat ibadah yang paling utama. Sholat. Itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini hablum minallah. Dan sholat itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kiri. Ya, sampean sampai saya lek salat ya sik tolah-toleh. Wayah salami lho sik tolah-toleh. Masih? Iya, terus no. Itu ada orang enggak ada orang tetap noleh loh yang. Meskipun enggak ada orang sholat sendirian tetap noleh. Engkau enggak ada orang sholat sendirian enggak mau noleh. Metenteng. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditegur anake, "Ya, salam kok gak noleh ya?" Sepi nak gak ono uang. Ya ada orang gak ada orang ya tetap noleh. Itu filosofinya apa sih? Gini loh filosofinya. Assalamualaikum warahmatullahi, toleh kanan. Itu filosofinya kan gini. Siapa saja yang di sebelah kanan saya, manusia atau bukan, semua tak doakan ya selamat dapat rahmat Allah. Itu berarti menebar keselamatan, kasih sayang, kesejahteraan, kedamaian kepada yang di sebelah kanan. Ganti toleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa saja yang di sebelah kiriku, manusia apa bukan? Itu manusia apa bukan itu? Oh ya bukan. Semua tak doakan mudah-mudahan selamat dapat rahmat Allah. Ini berarti kan menebar kasih sayang ke sekeliling. Ini berarti hablum minan nas. Paham nggak? Bentar lagi Ramadan, malam pertama dibuka dengan sholat tarawih, hablum minallah, dan Ramadan ditutup dengan zakat fitrah, hablum minan nas. Perhatikan semua seperti itu. Sampai ayat Quran itu kalau bicara sholat pasti gandengannya zakat. Aqimus sholah wa atuz, yuqimunas sholah wa yu'tunas. Pasti itu hablum minallah, hablum minan nas. Haji umroh sama, diawali dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bih, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala. Berarti ini hablum minandas. Yang dasnya nas kan? Yang dasmu barang itu. Cedak ngeden. Loh iya kan? Coba. Ajaran Islam itu begitu. Jadi kayak nanti kalau dikembangkan antara ulama dengan umaro harus sinergi. Saya dengan Bu Menteri harus sinergi. Kenapa? Ada sesuatu yang kiai tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan adalah menteri. Sebagaimana menteri tidak bisa menyelesaikan apa yang kiai bisa menyelesaikan. Gitu loh. Makanya semua kita itu penting. Isra Mi'raj itu minal masjid, Isra-nya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjid ilal, ayo sayang jawab, minal masjid ilal. Oke, ini betapa pentingnya masjid. Masjid itu sebaik-baiknya tempat. Sebaik-baiknya tempat di bumi ini adalah masjid. Itu Rasulullah sendiri yang menyatakan. Ya. Jadi kalau pengen baik harus akrab dengan masjid. Kenapa orang nakal? Kenapa orang sesat? Kenapa orang nyimpang? Karena dia jauh dari masjid. Saya sering sampaikan hubungan antara umat Islam dengan masjid itu seperti hubungan antara ikan dengan air. Ikan yang aman, ikan yang selamat itu adalah ikan yang kerasan, betah tinggal di air. Maka umat Islam yang aman, selamat adalah umat Islam yang ibu nggak usah ngelihat itu, nggak mungkin dibagikan ke sampean itu. Itu bukan jatah sampean.
Jatahmu ya iku sing wadahan plastik iku lho. Nah, terus terus disetaples cekrek ya iku bagianmu iku wis. Terima no. Wong pancene babu. Wes, ndak usah ngelirik yang itu. Geten aku. Dilanjut gak ini? Ya kalau minta dilanjut perhatiannya ke aku, jangan ke situ. Lah itu Jarno itu. Khalid wis lemu panganan sing diurusi. Kurang lemu ta sampean. Wong yang sana saja ditegor tadi, malah ganti sini mau dikasih apa lagi? Ih lho panganan sakmene kae gak kepangan. Dah. Sampai lali aku ate ngomong apa. Yang ngene iki gangguane wong ngaji yang ngene iki. Dah, senakal-nakalnya orang kalau pengen baik harus iya, akrab dengan masjid. Gitu loh. Jadi hubungan antara umat Islam dengan masjid itu kayak ikan dengan air. Ikan yang aman selamat itu yang betah tinggal di air. Wong Islam sing aman selamat itu sing kerasan di masjid, betah di masjid. Ikan kok nggak betah tinggal di air itu tandanya ikan mau modar. Ikan trauma teh nih kak. Cukok sing tar mateh nih kak. Wong Islam kok gak kerasan neng masjid berarti atine mati, hatinya mati. Kalau hatinya mati tapi jasadnya masih hidup itu namanya betang lan jelen ya. Betang lan jelen ya. Batang melaku. Woi. Saya sering ditanya, ini solusinya gimana? Kenakalan remaja, degradasi moral, macam-macam ya. Remaja yang nakal-nakal. Jawaban saya simpel, karantina di masjid. Asal mau dikarantina di masjid, waras. Anak-anak yang suka mabuk, ya karena dia nggak mau ke masjid. Coba rajin ke masjid, yakin waras. Ayo berani mabuk ning sore beduk. Ya dasmu dijereti beduk sampai uang. Nggak ada ceritanya. Pokoknya kalau ada remaja mau ikut gabung remaja masjid, aku udah tak cap wong api wis ngono ae wis. Ini bukan cuma remaja aja, termasuk anak-anak umur 57, 58. Iya. Itu asal mau akrab dengan masjid, betah kerasan di masjid mesti api. 2. Masjid itu simbol sholat berjamaah. Jamaah itu ada imam, ada makmum. Imam, makmum. Imam pemimpin, makmum yang dipimpin. Imam dengan makmum lebih penting mana? Halo? Penting imam apa penting makmum? Sama, imam penting, makmum juga penting. Maka semua kita itu penting, jangan berebut dan merasa diri paling penting. Karena semuanya penting. Demi Allah, yang hadir di sini semua penting. Bukan berarti Bu Menteri paling penting, enggak. Enggak. Tanpa kehadiran penjenengan, Bu Menteri enggak ada apa-apanya. Bisa enggak membayangkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pidato sendirian di sini? Jadi penjenengan semua menyelamatkan Bu Menteri dari disebut gendeng. Kalau nggak ada jenengan, Bu Menteri pidato sendirian, gendeng. Maka jenenganlah yang menyelamatkan beliau dari kegendengan. Lebih-lebih Anwar Zahid, podo ae. Jujur, saya suruh ceramah sendirian di sini, nggak berani saya. Semua penting. Tinggal bagaimana kita menjalankan peran masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ini yang saya maksud sinergitas, kita harus saling sinergi gitu loh maksud saya. Tadi saya sampaikan ada hal yang kiai tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan polisi misalnya. Sebagaimana polisi bisa menyelesaikan hal yang kiai tidak bisa menyelesaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah contoh sederhana aja, contoh sederhana. Ada orang mabuk ya, 30 orang mabuk berjamaah.
Wah itu yang diminum wis pokoknya cap kontol, vodka, topi mereng. Yo pas dirimu ngoplos ngono. Iko nek arek iko sing pinggir lawang iko. Iku sik ditambahi autan, digeceki obat nyamuk bakar. Niku arek iko. Tambah lem kayu barang itu. Misalnya ada orang, maaf ya, teler sambil nyekek botol 30 orang. Saya udah kadung dipanggil kiai, entah kiai beneran entah enggak. Tak datengin dia. Terus tak bilangin, ayo tangkep itu yang mabuk. Al-khamru ummul khaba'its. Minuman keras adalah induk dari semua kejahatan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Yakin gak kira buyar. Malah ndasku dikepruki botol sampai arek-arek. Ini nggak mungkin bubar, malah kepalaku yang dikepruki botol sama orang-orang. Tapi kalau yang datang polisi, ayo tangkap itu yang mabuk, pasti lari tunggang langgang. Paham? Paham? Contoh lagi, saya pengen bangun pesantren atau pengen bangun masjid lah. Anggarannya 50 miliar. Yo kan sekarang santrinya udah 1.500 lebih dan semua gratis. 1.500 santri semuanya gratis, yang 400 sekian yatim. Misalnya saya pengen bangun masjid, anggaran 50 miliar. Saya keliling Indonesia, nah, terus saya ngedarno sorban, apa kota infak itu. Saya keluarin dalil, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mau ikut berpartisipasi membangun masjid, Allah akan bangunkan untuknya istana megah indah di surga. Sorban tak edarno, paling blung 2.000, 5.000 rupiah, 2.000, 5.000, 50 tahun nggak jadi bangunan masjid saya. Saya keliling tiap malam itu, ayat saya keluarkan, dalil saya keluarkan, 50 tahun nggak berdiri masjid. Tapi kalau seorang menteri ndak usah pakai dalil, menengok. Kalau ibu menteri nggak usah pakai qala ta'ala, nggak usah pakai qala nabi, anggarkan 50 miliar untuk masjidnya Anwar Zahid, tanda tangan neret-neret, cetok, selesai. Nggak usah pakai qala ta'ala, nggak usah pakai qala nabi, nggak usah ngiderno sorban, setempel karo tanda tangan tok, cetok, eret-eret. Paham? Maka saya sering sampaikan, Ustadz Kiai jangan anti politik. Politik itu penting. Politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan. Salah pilih orang, mohon maaf, kebijakan yang diambil nanti tidak berpihak kepada sampean. Maka esok milih Kiai, nek mbok dadi opo ngono. Loh, kalau salah pilih kebijakan tidak berpihak kepada sampean ngono lho. Meneng olet-olet tak antemi pisan. Gak ngerti wong ngerayu. Lho gini, caranya gini. Nek Khalid cek mundak kuru Khalid. Halo. Halo. Contoh ya. Tadi saya sempat singgung, di Surabaya ada satu kawasan yang dikenal dunia, namanya Gang Waladolin. Gang Waladolin, prostitusi terbesar kedua se-Asia. Waktu itu, tahu nggak jumlah PSK-nya? 17.000 sekian. Saya punya datanya itu. Langganan. No. Saya itu sebenarnya sering ngisi pembinaan di sana. Itu kalau diajak istighfar, kalau diajak zikir, nangis semua. Jilbaban kabeh bu, jak tahlilan, jak zikir, nangis gugu-gugu. Tapi bar ngono yo buka praktek. Bisnisnya apa? Jual sarang burung. 17.000 lebih. Kiai se-Jawa Timur itu sumpek. Apa ya? Gerah.
kiai seluruh Jawa Timur sumpek waktu itu loh mikir Gang Doli. Semua doa sering diadakan istighosah. Mohon kepada Allah, Allahumma bubarkan Doli. Allahumma bubarkan Doli. Semakin diistighosahi, semakin rame. Coba. Semakin diistighosahi jumlah penjual sarang burungnya tambah akeh. Begenggeke tambah akeh. Bahkan kiai sing dongane mandi-mandi ku jahat lek ndonga. Ya Allah, lonte-lonte Doli. Panjenengan damel gudiken sedaya ya Allah. Bikin boresen sedaya ya Allah, korengen sedaya. Lho, didongani ngono tambah mulus-mulus coba. Kiai nggak mampu membubarkan itu. Tapi begitu seorang wali kota bikin perda nomor sekian, garis miring sekian, angka Romawi sekian, menyatakan Gang Doli bubar, tanda tangan, neret-neret, stempel, cetok, selesai. Paham? Ribuan kiai gak iso bubarno. Tapi kebijakan seorang pemimpin mampu menyelamatkan jutaan manusia dari dosanya perzinahan. Oh. Lah terus lah permasalahanmu kayak tadi, unek-unek dua makhluk yang mewakili tadi. Itu misalnya mbok curhatno nggone ketua PCI NU sampai peritel lambemu, nggak mungkin dapat solusi. Tapi kalau curhatnya ke beliau, insya Allah ditindaklanjuti. Gitu loh, paham? Tapi lek takon hukum, ojo nonggone menteri. Kalau nak tanya hukum, ojo nonggone konjen. Jenenge Eko Hartono. Kalau tanya hukum, ini bukan wilayahnya beliau, gitu loh. Makanya saya dengar sambutannya beliau, keren, singkat, padat. Kenapa? Tak tunggu. Kalau seandainya tadi beliau keluar qala ta'ala, qala Nabi, aku balik. Kenapa? Wilayahku diserobot. Untung nggak keluar dalilnya. Tak simak tadi, kapan metu dalile? Mulih aku. Ben diceramai dhewe karo konjen. Lah ini artinya kita punya apa ya? Menjalankan peran masing-masing sesuai dengan peranan masing-masing. Gitu loh. Sarungnya wis entek. Kemarin saya itu bawa 170. Cuman ya waktu jamaah saya 1.800 itu pas miladnya travel, hadiahnya ke sana bagi-bagi, termasuk bagi-bagi sarung, bagi-bagi paket umroh gratis. Tuh kene wis gauman, iki asline kan nggak masuk agenda. Ini nggak masuk agenda. Saya diculik sama makhluk ini. Ini nggak masuk agenda. Ya menengok ya. Ya kalau pengen ya kapan-kapan nanti kalau nggak mesti. Oh ke Mekah. Yang penting difasilitasi. Selama cocok berangkat aku. Ngono lho. Loh maksudnya cocok itu jamaahnya diajak ngaji yuk semangat. Itu loh maksudnya cocok pikiranmu ya jangan aneh itu. Mbok pikir cocok apane? Iku yo iya. Maaf. Ojo mikir duit. Duit iki kalau saya nomor 6. Loh, soalnya 1 sampai 5 rukun Islam. Udah demi Allah. Saya ceramah dimanapun, ngaji dimanapun, gak pernah mikir bayaran. Wis dipikir karo wong wisan ngapo, melu-melu mikir ngeruweti. Mikir materi ruwet apa maneh mikir ngono iku ndak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian hikmah berikutnya dari Isra Mi'raj itu apa? Tadi beliau sampaikan betapa Rasulullah itu pekerja ulung, Rasulullah itu pekerja tangguh. Ini artinya orang bekerja itu harus profesional. Dan jangan salah ya, bekerja itu bagian dari ibadah.
Innallaha yuhibbul 'abdal mu'tarid. Allah sangat mencintai hambanya yang profesional dan bekerja keras. Bahkan inna minadz dzunuban la yukaffiruha illa sa'yu fil hal. Ada beberapa dosa yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat. Dosa itu tidak bisa terhapus dengan haji mabrur. Dosa itu tidak bisa terhapus dengan puasa. Dosa itu hanya bisa dihapus dengan bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Masya Allah. Kalau niatnya benar loh ya. Makanya ingat, kam min amalin yutasawwaru bi syurati amali dunya tsumma yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Banyak amal yang kelihatannya itu amal dunia, tampilan luarnya, tapi karena bagusnya niat, maka itu amal bisa berubah menjadi amal akhirat. Kelihatannya amal dunia, tapi karena niatnya bagus, maka menjadi amal akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut? Oke, tak tambah 5 menit ya. Jadi orang itu disuruh profesional. Apapun kalau profesional, udah ini urusan dunia aja. Apa saja kalau profesional itu menghasilkan cuan banyak. Halo? Masya Allah, Masya Allah. Bercanda lo bercanda. Agak je, cangreng mudur. Agak je. Bercanda lo kalau profesional. Guyon-guyon kalau profesional miliaran duitnya. Sule, tukul, soimah, modal bekakaan tok. Tapi karena profesional miliaran duitnya. Halo, paham enggak? Ya Allah ya Karim. Main-main itu kalau profesional menghasilkan cuan banyak. Lar mentok ditampelin, tahu lar mentok enggak? Bulunya itik lho, bulu. Apa ya mentok iki basa Madurane apa ya? Entok. Ada entok. Lare entok iki lho dicabuti, ditampel mrono balekno mrene tampel. Dolinan ngono tok nek kelase. Jonathan Christie sini suka ginting ngono. Miliaran dapatnya duit. Ayo coba sampean, ono entok jabutono lari nang cem-cemno ge tampel-tampelan. Dapat duit berapa sampean? Coba. Bola satu dipakai rebutan 22 orang, kayak orang gila. Main bola itu loh, satu bola yang rebut 22 orang. Gila itu. Bawa bola sendiri-sendiri kan bisa tuh. Bawa bola sendiri-sendiri, tendang sendiri, bawa bikin gol sendiri, masukin gol sendiri. Selesai itu. Masa satu bola direbut 22 orang. Tapi kalau profesional, tahu nggak berapa harganya kakinya Cristiano Ronaldo itu? Berapa itu harganya? Nek sikilmu larang sikil meja. Sikil meja ditetel payu, sikilmu tetelan. Ayo coba. Sekujur tubuh manusia kalau digerakkan secara profesional menghasilkan duit. Rambut ini kalau profesional diruwe, dirembyak, digobekno sret. Mata tulisannya zing. Tayang beberapa detik aja di televisi, duit tok. Mata kalau profesional jadi duit. Nih, tukang syuting. Modalnya nginceng. Tapi karena matanya profesional jadi duit. Lelek matamu senengan ngincengi wong adus ya. Culek wong. Hidung kalau profesional jadi duit. Penjual parfum. Ya, modalnya hidung profesional jadi duit. Ayo coba. Halo. Ya Allah. Cangkem gitu nek profesional. Ngomong sak jam lebih dikit nulis ketok hasilnya. Ngalah-ngalai gajimu 4 wulan, setengah tahun, ngomong sak jam tok, mergo cangkeme profesional. Ayo, lo iya kan, mulut ini kalau profesional, ngomong 1 jam lebih dikit, ngalah-ngalai gajine konjen 3 wulan. Coba. Tangan gitu, kalau profesional dapat duit. Iku tugasnya kan mek apa? Ulek-ulek pentil kan.
Ini dolenan pentil. Jadi duit karena tangannya profesional. Masya Allah. Sehingga agar profesional tadi loh. Kita profesionalitasnya kita yang kurang. SDM kita yang lemah. Sehingga maaf banyak. Terjadi banyak kezoliman terhadap pekerja migran Indonesia. Itu ya karena salahnya tadi, semacam tadi loh. Kerjanya di Arab tapi gak iso bahasa Arab, gak iso bahasa Indonesia, isone bahasa Madura tok njajal. Wakeh. Sampean niati yang ikhlas insya Allah berkah. Mungkin sampean enggak percaya kalau saya cerita, saya itu dulu pernah jualan onde-onde di Mekah. Gak ngandel toh. Jadi kalau malam itu goreng onde-onde, pisang goreng, tapi ini jangan dicontoh ya. Kapan niku diandani kok? Biyen urung terkenal lambemu. Dulu sampean ngelihat saya ya gila. Kalau malam itu goreng onde-onde, pisang goreng, terus pagi iya jualan ini. Jualan terus kalau waktu pagi orang pulang jamaah dari masjid itu jual, kalau ana polisi rayuk melawayu. Wis tahu aku ngono kuwi. Tapi gak tak iki keprucut tak critakno. Wis tahu aku ngono, gak nyangka to saiki dadi wong terkenal. Lah nek dirimu ya pancet ae, nek dirimu sampai saiki pancet. Soalnya gak profesional. Wes kapan-kapan tak ceritani maneh. Terus gini, iya. Terus jangan tinggalkan namanya nilai spiritualitas itu tadi. Sehingga gini, banyak orang sukses jadi hebat bukan karena pendidikan akademisnya, tapi karena spiritualitasnya. Apa yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Nah, kalau sudah bicara soal al-hikmah wal barokah, itu maaf, wilayahnya otak apa wilayahnya hati? Loh gak nyaut. Wilayahnya otak apa hati? Hati. Kalau otak memproduk ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk iman, takwa, hikmah, barokah, outputnya orang-orang bener. Sehingga sampean jangan heran ya, banyak orang pinter yang nggak bener. Ada pula orang bener tapi nggak pinter. Lah hidup ini harusnya ya pinter, ya bener, ya bener, ya pinter. Gini loh, kalau sekedar pinter gampang. Pengen ahli di bidang pendidikan, banyak fakultas pendidikan, tapi nggak ada fakultas kesabaran. Halo? Pengen ahli ekonomi, banyak fakultas ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Banyak fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa kan? Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran, fakultas keadilan. Bahkan banyak fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Makanya jangan salahkan kalau ada orang habis dakwah 2 jam bicara tentang ikhlas, pulang gak disangoni, gerundel. Karena bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka mohon izin, mohon maaf Pak Konjen, tolong malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji. Saya bukan lulusan fakultas keikhlasan. Gitu loh. Nah, dari hikmah dan barokah ini, makanya Rasulullah sebelum di Isra Mi'raj kan dibelah dadanya, dibersihkan dulu, itu kan ceritanya wis masyhur. Itu yaitu di antara hikmahnya, sehingga orang itu bisa sama di dalam dakwah tapi beda di dalam ijabah. Sama di dalam ilmiah tapi beda di dalam manfaah. Sama dalam mau'idhah, beda dalam inabah. Gampangannya ini. Sama-sama hajinya tapi beda mabrurnya. Betul? Hajinya sama, manasiknya sama, tapi nilai kemabrurannya bisa berbeda. Sama-sama umrohnya, capeknya sama, tenaganya sama, tapi makbulahnya berbeda. Sama jilbabannya, tapi solihahnya beda.
Woi. Jilbabannya bisa sama, tapi solihahnya bisa berbeda. Sama-sama air, manfaatnya bisa berbeda. Air 1 gelas, kasihkan ke kiai, bacakan Fatihah aja, ditiupkan, bisa jadi wasilah sembuhnya penyakit, lancarnya usaha yang macet. Tapi lek cangkemmu mbok nganggo itu gede. Maaf, sama-sama baca Quran itu loh. Ada kata orang Jawa, ono wong maca Quran angen-angen sak maknane, ono maca Quran angen-angen sak mangane. Ya gayane koyo a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iki nggo soto apa sate? Itu namanya maca Quran angen-angen sak mangane. Ada yang angen-angen sak maknane, tapi ada yang angen-angen sak mangane. Sehingga saya sering sampaikan, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Gak paham. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Ya, gitu loh. Tembang lerilir kalau di tangan Sunan Kalijogo, lerilir lerilir tandure wasumilir, itu mampu mengislamkan ribuan orang yang nembang Sunan Kalijogo. Tapi lek sing nembang Sunan Jogo Kali itu lerilir sampai meniren, tergantung tanggapannya piro. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Sama-sama bismillah, beda orang yang membaca, beda khasiatnya, beda nilainya. Makanya kalau saya ceramah di Indonesia itu subhanallah, ya, maestronya sholawat Indonesia Habib Syekh, tentu semuanya tahu. Habib Syekh itu cuma rengeng-rengeng aja loh. Masya Allah, jutaan manusia yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal Habib Emek la ilaha illallah, jutaan orang. Ayo coba lambemu. Sampean mulai teko kene sampai itu kancamu mesti gendeng iki mesti ngono. Allah ya Karim. Nah ini maksudnya penting namanya al-hikmah wal barokah, sehingga kenapa Rasulullah dimi'rajkan ini juga mengisyarahkan kepada kita harus selalu memi'rajkan hati kita untuk bisa wusul nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jam 11:30 sayang. Yuk nanti disambung lagi kapan-kapan. Ini masih dikit banget ini. Baru minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Baru itu, belum lagi nanti masjid ussisa 'ala taqwa. Bahwa masjid itu dibangun atas pondasi ketakwaan. Nilai manusia itu bukan dari profesinya, bukan dari kekayaannya, bukan dari titelnya, pangkat jabatan, kedudukannya, enggak, tapi takwanya. Artinya apa? Kalau udah bicara tentang takwa, profesi itu enggak penting. Kamu mau jadi konjen, enggak penting. Konjen karo babu, ini dalam penilaian Allah bukan dinilai konjen dan babunya, ndak, takwanya. Babu takwa, konjen enggak takwa, mulia babu. No. Contoh, no. Konjen takwa, wis babu gak takwa pisan. Nyenyek dunia akhirat ya. Gitu loh. Artinya
Ya, artinya kalau udah bicara takwa itu profesi gak penting. Kamu mau jadi apa itu gak penting, gak dinilai sama Allah. Kamu mau jadi menteri, kamu mau jadi DPR, kamu mau jadi konjen, kamu mau jadi atase, kamu mau jadi ustadz, kamu mau jadi sopir, kamu mau jadi petani, mau jadi pedagang, tidak penting. Yang penting itu nilai ketakwaanmu. Profesi itu hanya sarana, profesi itu hanya alat. Yang dinilai adalah takwa, dan takwa itulah prestasi. Karena sekarang banyak orang yang tertipu oleh profesi sampai melupakan prestasi. Profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Ingat, yang dinilai Allah bukan profesi tapi prestasi. Gitu loh. Nek kiai nek gak berprestasi yo, apian ngono-ngono iku sing berprestasi. Gitu loh. Dan prestasi itu ya takwa. Sehingga kalau panjenengan perhatikan, sahabat terdekat Nabi, al-asyara al-mubasysyara bil jannah, 10 orang sahabat Nabi yang Allah sudah beri kabar gembira dengan dijamin masuk surga, itu dari macam-macam profesi. Halo? Ada yang berasal dari bangsawan, Zubair bin Awam. Ada yang berasal dari orang kaya, Abdurrahman bin Auf. Bahkan menantu Rasulullah itu ada yang kaya raya, sugih sanggeng sugihnya, Utsman bin Affan, kaya luar biasa. Tapi ada yang kismin. Ya, kismin itu di bawah miskin. Ali bin Abi Thalib. Jadi menantu Rasulullah ada yang super kaya. Woi, nek sambo gak ono apa-apane. Halo. Rungokno toh. Menantu Rasulullah itu ada yang sangat kaya raya, Utsman bin Affan. Tapi ada yang super melarat, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah nggak menilai dari sisi itu, yang dinilai ketakwaannya. Makanya ada sahabat Nabi yang gantengnya luar biasa. Saking gantengnya sampai setiap malaikat Jibril menemui Rasulullah dalam wujud manusia, itu selalu menyerupai wajah dan postur sahabat Nabi itu, Dihyah al-Ghalibi. Kok ganteng banget. Tapi ada sahabat Nabi yang berjubah. Ya Allah ya Karim. Rasulullah nggak memandang dari itu, nggak penting. Bukan itu yang dinilai. Sekali lagi bukan itu. Tapi prestasi, dan prestasi itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sampai yang disediakan surga bukan kiai. Kata siapa surga itu monopoli kiai? Kata siapa surga itu monopoli ustadz? Salah besar. Apapun profesimu, yang penting kamu takwa, kamu berhak mendapatkan surga. Karena di setiap ayat Al-Quran itu yang disediakan surga itu orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Orang-orang yang bertakwa. Nah, insyaallah ini akan saya sampaikan pada serial berikutnya. Ini kan ya udah, ini saya itu kesel. Mohon maaf banget. Insya Allah ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya Ibu ya. Insya Allah ini tetap akan berkesinambungan. Bahkan saya sudah teken MOU sama beliau untuk mengunjungi beberapa negara luar negeri. Kalau ada waktunya tapi. Insya Allah. Jadi yang penting panjenengan semua tetap jaga keselamatan dan wajib menjaga citra Indonesia. Karena panjenengan bukan hanya panjenengan secara pribadi, tapi panjenengan juga membawa nama Indonesia. Oke? Panjenengan juga membawa nama Indonesia. Dan insya Allah saya yakin panjenengan pula yang akan mengharumkan Indonesia. Jadilah hamba yang baik,
karena berada di negara tetangga, karena berada di negara orang, berada di wilayah orang, ya harus menjadi tamu yang baik. Bagaimanapun panjenengan di negara ini kan tamu, nggih. Apapun profesinya, sesungguhnya panjenengan tamu. Maka jadilah tamu yang baik. Tamu yang baik itu yang seperti apa? Kata Nabi, tamu yang baik itu ad-dhaif kal mayyit. Ternyata tamu yang baik itu tamu yang seperti mayit. Kok Rasulullah menggambarkan kayak mayit itu gimana toh? Mayit itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi mulia. Coba, mayit itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi mulia. Buktinya, mandi dimandiin, mulia, dipakaiani, dimandiin, bahkan kadang ada yang dibedakin, dikasih minyak wangi, terus digotong, mulia. Kok guyu dikandani? Kenapa mayit kok mulia? Sebab satu, mayit itu nurut. Nurut. Didusi ya nurut. Ono mayit didusi kok nyampluk-nyampluk. Malah moh sing ngedusi. Didusi ya meneng ae, nurut, dierengno ya nurut. Manut, digotong ya manut. Makanya mulya. Yang kedua, mayit itu nrimo ing pandum. Nrimo, dimandiin pakai air anget ya nrimo, dimandiin pakai air dingin ya nrimo. Gitu loh. Gak cerewet. Digotong ya nrimo. Wes ngono. Masa ana mayit digotong, aja banter-banter ceblok aku kok. Ya malah diuncalno kok. Nrimo. Makanya patuh pada aturan, taat pada aturan. Pemerintah wajib loh ya. Patuh pada undang-undang pemerintah itu wajib hukumnya. Jangan salah. Nah tadi udah banyak disampaikan oleh beliau. Nanti kalau aku mindoni ya berarti aku malah melanggar teritorial. Itu bukan wilayah saya. Saya hanya mempertegas saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun kurang begitu maksimal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, harapan saya panjenengan tetap menjaga citra Indonesia, panjenengan tetap bekerja dengan baik. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin. Mudah-mudahan hasil dari kerja panjenengan benar-benar barokah. Ini saja yang saya sampaikan, udah hampir jam 12. Sekali lagi, segala salah dan khilaf saya dengan segala keterbatasan dan kebodohan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.